Assalamualaikum semuanya, welcome back to my channel. Nah, jadi aku udah lama banget gak buat konten YouTube dan karena kesibukan aku juga. Nah, di video kali ini tuh aku rasa video yang spesial karena aku nyempetin waktu banget buat sharing ke kalian. Seperti judulnya, aku bakal ngebahas mengenai yang namanya ruam popok. Dan Alfa itu pernah banget ngalamin yang namanya ruam popok. Jadi waktu pas umur Alfa itu sekitar 3 atau 4 bulan gitu, aku lupa. Itu tuh Alfa itu bener-bener ngalamin ruam popok yang cukup serius. Kalau kalian bisa lihat di sini itu aku ada moto ruam yang dialamin Alfa. Dan jika kalian yang ngalamin ruam yang seperti Alfa seperti ini, aku harap video kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Nah, jadi selama Alfa ngalamin ruam popok itu, aku itu banyak nyari tahu mengenai apa sih penyebab yang terjadi kena ruam popok. Dan penyebab umumnya sendiri itu yang kita ketahui itu yang pertama itu pasti itu karena penggunaan popok sekali pakai. Nah, jadi penggunaan popok sekali pakai itu mungkin ya kalian gantiin popok anak kalian tuh ya mungkin sampai penuh ataupun ya 5 atau 6 jam sekali, itu bisa jadi salah satu pemicu terjadinya ruam pada bayi. Dan mungkin kalau misalnya anak kalian tuh tidak cocok dengan popok yang kalian gunakan ke dia, itu bisa jadi salah satu pemicu juga ya teman-teman. Dan yang kedua itu tuh karena penggunaan tisu. Nah, jadi penggunaan tisu basah itu kan ada yang alkohol dan non alkohol. Ya mungkin itu terlalu keras di kulit bayi gitu kan, yang bisa menyebabkan lecet ataupun ruam yang terjadi di kulit anak kita. Dan yang ketiga itu penggunaan deterjen. Ya mungkin deterjen yang kalian gunakan untuk mencuci bajunya atau pakaiannya itu tidak cocok ke kulit dia, atau mungkin kulitnya itu yang terlalu sensitif yang bisa menyebabkan ruam pada anak kalian. Karena kan kita tahu sendiri ya, kalau misalnya deterjen bayi itu kan ada banyak ya, mungkin kita nyamain aja deterjen kita ke dia, rupanya sama dianya itu nggak cocok. Nah, bisa jadi itu yang menjadi penyebab terjadinya ruam pada dia. Nah, dan yang pertama itu yang aku coba itu mungkin kalian pernah dengar, ini tuh aku nyobain yang namanya Sudocrem. Jadi Sudocrem antiseptik healing cream, aku belinya yang 60 gram. Aku belinya harganya itu kalau aku nggak salah sekitar 70 atau 80-an gitu untuk yang ukuran 60 gramnya. Aku cobain yang kecil dulu. Dan ini tuh untuk teksturnya itu menurut aku tuh kayak bau balsem gitu, kayak bau balsem bayi gitu kalau menurut aku pribadi. Dan teksturnya itu kayak lebih berat gitu, warnanya putih kayak krim-krim biasa, tapi teksturnya agak lebih berat gitu. Dan ketika aku makein ke Alfa itu, dia itu krimnya itu kayak lengket gitu ke ke kulit anak aku. Dan aku tuh udah gunain itu udah hampir 2 minggu lebih, dan seharinya itu aku pakai itu 4 kali sehari. Dan aku rasa menurut aku pribadi itu tuh nggak berefek sama sekali, nggak untuk menyembuhkan, malah karena yang aku bilang tadi, karena krimnya itu lebih berat, kayak berat gitu, itu malah jadinya lengket gitu ke kulit Alfa, kayak lebih parah gitu loh menurut aku pribadi. Jadi ruam itu kayak lebih meradang gitu setelah aku pakai yang si Sudocrem ini tadi. Tapi ya mungkin kalau misalnya ada juga yang mungkin cocok di kulit anak kalian, karena banyak juga yang rekomendasikan tadi Sudocrem tadi untuk menyembuhkan. Karena di sini sendiri sih udah dibilang ya antiseptik healing cream untuk nappy rash, yang nappy rash untuk ruam. Jadi aku juga ya mungkin kalau misalnya anak kalian cocok pakai Sudocrem ya pakai aja. Tapi kalau di anak aku sih pribadi sih itu tuh kalau menurut aku kayak makin meradang gitu.
Dan karena nggak cocok di anak aku berhentikan dan aku beralih ke yang namanya Barrier Cream 123. Ini tuh dari Mustela. Nah, ini tuh dari Mustela. Jadi itu aku beli itu harganya sekitar 89.000. Itu tuh aku belinya di baby shop yang ada di Medan. Kalau untuk Mustela ini sendiri itu aku gunainnya itu ya sama juga, kalau kalian bisa lihat tuh aku gunainnya cukup banyak. Dan aku gunainnya tuh sama, satu hari itu 4 kali. Dan untuk teksturnya sendiri itu untuk Mustela itu kayak lebih soft gitu, lebih soft. Dan dia tidak tidak berbau gitu, kayak krim biasa aja, nggak ada baunya sama sekali, dan dia tuh lebih soft. Dan kalau misalnya di tap-tapkan ke kulit Alpha itu dia tuh kayak lebih menyerap, dan dia tuh krimnya tuh dingin dan kayak lebih menyatu di kulit gitu. Cuman pertama kali aku gunain ini tuh dia tuh nampak efeknya kayak lebih mengering gitu ruamnya, tapi dia itu tidak menyembuhkan. Mungkin untuk untuk menyembuhkan tidak, tapi meringankan mungkin iya. Entah pun karena di Alpha itu karena ruamnya itu udah terlalu parah, atau udah terlalu parah, makanya nggak bisa sembuh dengan krim ini. Mungkin kalau misalnya anak kalian yang ruamnya itu nggak terlalu parah seperti Alpha, mungkin krim ini cocok di anak kalian. Tapi untuk Alpha sih saat aku pakai sih cuman untuk meringankan aja, tapi tidak untuk menyembuhkan. Dan karena krim-krim yang pada umumnya sendiri itu tidak meringankan atau tidak menyembuhkan ruam di Alpha, aku pun kayak udah frustasi banget, dan aku pun sharing langsung ke dokter anak. Dan dokter anaknya itu sendiri tuh nyaranin yang namanya itu Micozet ointment. Ini tuh masih ada juga aturan pakainya. Jadi aturan pakainya itu 2 kali 1 hari. Ini tuh kayak kecil-kecil cabai rawit. Itu tuh untuk 10 gramnya itu harganya itu 92.803 perak gitu. 92.000, nggak sampai 100 lah aku beli kemarin itu. Aku pun lupa harganya berapa, tapi di bungkusnya segitu. Ini tuh bungkusnya tuh kecil seperti ini, dan dia itu untuk teksturnya sendiri tuh kayak baunya itu lebih menyengat daripada yang si Sudocrem tadi. Baunya tuh kayak lebih menyengat, dan warnanya itu krimnya itu kayak warna kuning gitu. Dan dia tuh kalau misalnya ditapkan ke ke kulit Alpha itu, dia itu kayak lebih berminyak dan kayak lebih menyerap aja gitu ke kulit. Dan aku tuh gunain itu 1 hari itu 2 kali, itu pagi selesai mandi dan sore selesai mandi. Dan nampak efeknya itu selesai 2 hari aku gunakan ke Alpha itu kayak ruamnya itu kayak lebih mengering, dan gak sampai seminggu tuh sembuh. Jadi aku kayak rekomendasi banget buat kalian yang mungkin anaknya ngalamin ruam seperti si Alpha. Aku rekomendasikan banget yang namanya Micozet ini untuk menyembuhkan ruam popok atau ruam yang diderita anak kalian. Aku rekomendasikan banget Micozet ointment ini. Dan aku saranin kalian lebih memperhatikan kesehatan anak kalian, dan mungkin untuk stop dulu yang namanya popok sekali pakai. Ya mungkin lebih baik menggunakan celana, walaupun kalian capeknya itu kayak double, tapi apa salahnya untuk anak kalian sendiri kan. Dan untuk penggunaan tisu basah itu bagus, nggak usah gunain tisu basah. Dan untuk deterjen sendiri ya kan banyak juga ya deterjen bayi ya, banyak juga dari merek-mereknya sendiri yang khusus memang untuk bayi. Ya mungkin kalian bisa gunakan deterjen ya jika memang itu menjadi salah satu pemicu yang namanya ruam popok.
atau ruam di anak kalian. Dan mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan, yang bisa aku bagi ke kalian mengenai cerita aku, mengenai pengalaman aku. Semoga aja video kali ini, cerita kali ini semoga aja bisa bermanfaat ya Bunda. Dan aku undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.